Kereta tabrak truk kontainer di perlintasan Madukoro, Semarang. Terjadi ledakan disertai kobaran api. Semarang, Kompas TV. Sebuah kereta api menabrak truk kontainer yang terhenti di perlintasan rel di Jalan Madukoro Raya, Krobokan, Semarang, Jawa Tengah, Selasa 18 Juli 2023 malam. Sesaat setelah lokomotif menabrak truk trailer, truk itu terseret sekitar 50 meter di perlintasan rel dan ledakan terjadi disusul kobaran api. Insiden ini terekam kamera warga setempat dan tersebar di media sosial. Video yang direkam pasca kejadian menunjukkan kereta terhenti karena tersangkut di jembatan besi setelah perlintasan. Dalam video yang tersebar di media sosial, kereta tersebut terlihat melaju dan menabrak kepala truk kontainer yang terjebak di perlintasan. Truk pun terseret hingga jembatan, disusul ledakan disertai kobaran api. Kereta yang terlibat kecelakaan dilaporkan merupakan kereta api berantas rute Jakarta Blitar. Kecelakaan ini membuat perjalanan kereta dari kedua arah terganggu. Petugas gabungan segera mendatangi lokasi untuk mengevakuasi rangkaian truk yang terjebak di jembatan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kepolisian atau PT KAI sehubungan kejadian ini. Belum diketahui adanya korban jiwa dalam insiden ini. Jadi sampai video ini dibuat, belum ada konfirmasi lebih lanjut tentang jumlah korban atau adanya korban jiwa atau korban luka-luka dalam insiden ini ya guys ya. Kembali ke perspektif awam. Di sini kita mau bahas soal kecelakaan kereta api yang baru saja terjadi di Semarang pada Selasa malam, tanggal 18 Juli 2023. Jadi di sini tuh katanya ada yang menerobos ya. Kalau kontainer ini ada tadi di berita menerobos palang pintu kereta api. Jadi karena keteledoran dan kelalaian manusia, mengakibatkan banyak orang yang dirugikan karena ada 6 jadwal kereta api yang dijadwalkan untuk berangkat malam ini itu mengalami keterlambatan. Jadi kalau ada sesuatu yang keteledoran atau human error kayak gitu, pasti mengakibatkan kerugian tidak hanya untuk diri sendiri, bukan secara finansial tapi secara psikis. Karena pasti ada banyak penumpang yang dalam kereta api mengalami trauma kayak gitu loh. Terlepas itu dia selamat atau tidak, atau dia cedera atau tidak, pasti menimbulkan trauma. Jadi banyak keteledoran kayak gini setelah ada palang pintu tapi tidak diindahkan gitu loh. Jadi nanti kalau ada kecelakaan atau apa, orang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, hal-hal yang tidak masuk akal kayak gitu. Padahal itu memang human error atau memang keteledoran manusia, di mana pemerintah sudah menyediakan antisipasi di palang pintu kereta api. Di situ ada perlintasan kereta api, itu ada palang pintunya, tapi tetap aja ada orang-orang yang menerobosnya sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai menimbulkan kerugian secara material maupun psikis. Jadi kalau menurut saya mungkin juga peran pemerintah dalam mengantisipasi itu kayak ada yang kurang kayak gitu, karena kasus menerobos palang pintu kereta api itu setiap tahun pasti ada, walaupun datanya kita harus cross check dulu. Sekarang saya coba cross check data kecelakaan di perlintasan pintu kereta api di Indonesia. Jadi karena di Indonesia ini kental dengan sesuatu yang mistis berbau horor-horor kayak gitu, jadi sesuatu yang masih bisa dijelaskan dengan logika, tapi kadang karena orang tuh mager untuk mikir atau untuk antisipasi dengan yang lebih masuk akal, dia ngomongnya atau mereka atau kita kadang lebih sering mengaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis gitu. Data kecelakaan di palang pintu kereta api. Jadi di sini ada kai.www.kai.id. Ini langsung ya dari PT KAI. PT Kereta Api Indonesia Persero menyesalkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas antara bus dan kereta api Dolo Blitar Kertosono yang terjadi di perlintasan tidak terjaga antara stasiun Tulungagung dan Ngujang pada Minggu ini yang 27 Februari lalu ya.
Di sini KAI akan menuntut pengusaha bus akibat kerugian yang dialami KAI. Nah ini memang pasti dari kelalaian manusia kayak gini akan menimbulkan banyak kerugian. Di sini nggak diterangin sih pada tahun 2021 sendiri KAI telah menutup 311 perlintasan sebidang liar dalam rangka melakukan normalisasi jalur kereta api. Tercatat saat ini terdapat 3.105 perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan di mana 54% atau 1.696 merupakan perlintasan liar atau tidak terjaga. Nah ini terlepas ada yang masih liar, tidak ada palang pintu kereta api, dan ada yang palang pintu kereta api pun masih tidak menutup kemungkinan untuk terjadi kecelakaan. Jadi memang di sini itu mungkin 90% itu memang karena keteledoran manusia. Lalu ketika keteledoran manusia ini mengakibatkan celakanya orang lain, nanti yang disalahkan setan atau hantu-hantu di sekitar. Nah ini yang menjadi catatan buat kita para Kocet people. Jadi untuk kita tuh mungkin di sekitaran kita juga ada, karena kemarin di sekitaran sini, sekitaran tempat saya juga ada kejadian seperti itu, dan itu sangat-sangat menyedihkan karena keteledoran manusia itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bisa sampai kehilangan nyawa. Kalau memang kerugian material sih mungkin masih bisa dicari, tapi kalau udah nyawa itu udah nggak bisa ya. Iya kalau nyawa kita sendiri, tapi kalau nyawa orang lain juga ikut terancam karena keteledoran dan kelalaian kita, juga itu akan berdampak sangat buruk gitu loh, untuk kita dan orang lain, untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jadi sedang lemot ya guys ya. Jadi bener, angka kecelakaan di perlintasan kereta api terus meningkat. PT KAI berikan edukasi ke pecinta kereta api. Oh jadi ada pecinta kereta api. Dalam kegiatan safety hunting untuk pencinta kereta api yang digelar PT Kereta Api Indonesia di Stasiun Rojosari dan Stasiun Tarahan Provinsi Lampung Sabtu, berbagai sosialisasi keselamatan terkait perkereta apian turut disampaikan kepada para peserta. Dalam kesempatan itu juga Vice President Public Relations Joni memaparkan berbagai informasi terkait keselamatan saat melewati perlintasan sebidang, termasuk angka kecelakaan yang terjadi. Jadi itu ya guys ya, banyak banget kasus-kasus kereta api, entah itu kecelakaan karena kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang rombongan seperti minibus, atau kecelakaan seperti truk tadi yang di Semarang itu. Jadi banyak banget, 90% karena human error, bukan karena katanya telinganya ditutupin setan atau telinganya diiniin apa segala macem, terus mobil mogok di tengah rel kayak gitu, sehingga merepotkan orang-orang yang di sekitar, harus dorong, harus ini segala macam. Dan itu banyak banget berkeliaran di TikTok, video-video orang bebal yang naik sepeda motor sampai harus didorong oleh petugas kereta apinya itu sendiri gitu loh. Beruntungnya mereka itu masih bisa diselamatkan. Jadi kayak kita tuh mau dimulai dari siapa kalau tidak dimulai dari diri sendiri, untuk sadar keselamatan, untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Ketika kita sudah melakukan sebuah perbuatan sadar diri untuk menjaga keselamatan diri sendiri, juga secara tidak langsung kita juga memikirkan keselamatan orang lain. Jadi untuk para korban yang sudah berjatuhan karena keteledoran sendiri, ya semoga diterima di sisinya, dan untuk kita yang masih hidup menjadi pelajaran, minimal dari diri sendiri, orang terdekat, keluarga, sampai ke teman-teman, sehingga keteledoran ini dan human error ini bisa ditanggulangi. Kalau masalah pemerintah, mungkin pemerintah juga harus memikirkan gimana solusinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kecelakaan di palang pintu rel kereta api itu terjadi hampir tiap tahun, dan dimanapun itu udah pasti ada kayak gitu. Jadi kalau ingin menghasilkan hasil yang berbeda, usahanya juga harus beda juga, karena PT KAI itu adalah BUMN, PT BUMN ya, PT KAI Persero. Jadi tolong untuk instansi terkait juga harus ada inovasi
sembari kita mengedukasi masyarakat dimulai dari kita sendiri. Jadi untuk yang di atas juga, para yang berwenang dalam PT KAI kayak gitu, atau pemerintah atau Menteri Perhubungan juga harus memikirkan gimana caranya gitu. Walaupun sudah ada usaha seperti naturalisasi atau penutupan penyeberangan rel kereta api yang liar kayak gitu, memang itu udah seharusnya dan udah sepatutnya. Tapi juga harus dipikirkan lagi adanya terobosan untuk mengurangi kecelakaan di perlintasan rel kereta api, karena bisa jadi yang ditabrak juga tidak selamat, yang bisa jadi juga yang di dalam kereta juga tidak selamat. Makanya maju terus transportasi Indonesia, kurangi keteledoran, kurangi kecelakaan, dan safety di jalan. Itu saja dari saya Kocet. See you in the next video.